Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifuddin, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, yang telah mengadakan program MBKM. Alhamdulillah, Universitas Al-Azhar Indonesia ini mengikuti semua kegiatan MBKM tersebut. Jadi kita mulai dari ada acara kampus mengajar, magang bersertifikat, studi independen, kemudian PPMDN, ISMA, itu kita mengikuti semua. Adapun kegiatan seperti KKN tematik, kemudian ikut proyek pedesaan, itu memang itu masih dijalankan secara biasa, belum MBKM. Hanya nanti ke depan MBKM akan masuk ke semua kegiatan yang diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Secara umum saya ingin mengatakan bahwa program ini sangat baik. Mengapa? Karena ada nuansa beda dari para mahasiswa. Mereka antusias ketika mengikuti program baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ataupun kementerian-kementerian lain yang juga sudah mulai mengikuti MBKM ini. Walaupun tentunya kami belum mempropos seperti kepada Kementerian Sosial atau kementerian lainnya yang menyiapkan program MBKM. Tetapi insya Allah ke depan akan kami ikut. Yang jelas pada tahun ini UAI mendapatkan pertama tentunya program kompetisi Kampus Merdeka, PKKM. Kemudian setelah kita jalankan semua, alhamdulillah kita juga mendapatkan program hibah P2M dan MBKM. Saat ini sedang kami lakukan laporan dampak dari MBKM terhadap Tridharma tersebut. Jadi sekali lagi saya ingin mengapresiasi program ini. Semoga program ini bisa memberikan terus dampak positif bagi kegiatan Tridharma dan bagi peningkatan kerjasama industri, serta banyaknya dosen praktisi yang ikut di kita, dan para dosen pun bisa ikut dengan program-program di BUMN misalnya, dan lain-lain yang kita anggap sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Jadi luar biasa manfaatnya, sehingga kami akan mengikuti terus semua program ini, dan insya Allah ini berdampak positif bagi generasi muda supaya mereka bisa mengisi Indonesia unggul dan Indonesia emas di tahun 2024 ini. Alhamdulillah, Universitas Al-Azhar Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang di awal-awal langsung mengadopsi program MBKM ini. Dari 8 program MBKM yang ada di pemerintah, yang dari pemerintah, kita hampir semuanya mengikuti. Kita, mahasiswa kita aktif dalam program Kampus Mengajar, yang saat ini juga sudah dimulai pendaftaran program Kampus Mengajar ketiga. Kita, mahasiswa kita juga aktif dalam pertukaran pelajar di dalam negeri, termasuk pertukaran pelajar ke luar negeri. Dan UAI sendiri termasuk perguruan tinggi yang dipilih oleh mahasiswa di perguruan tinggi wilayah timur untuk kuliah di UAI. Alhamdulillah juga banyak mahasiswa kami yang ikut program magang bersertifikat di berbagai perusahaan maupun berbagai institusi. Tidak kurang dari 26 institusi mahasiswa kami ikut melaksanakan program magang bersertifikat, dan mahasiswa kami juga ikut dalam program studi independen bersertifikat, program kewirausahaan maupun program pengabdian sosial di masyarakat. Alhamdulillah, UAI juga termasuk salah satu perguruan tinggi swasta yang perguruan tinggi lain ingin bekerja sama terkait dengan keikutan kami dalam melaksanakan program
MBKM. Perkenalkan, saya Mario dari program studi biologi. Dan saya Marisa Udina dari Prodi Ilmu Hukum. Kami peserta program Kampus Mengajar Angkatan 1. Kami ditugaskan untuk berkolaborasi dengan guru dan bukan untuk menggantikan guru. Kami dihadapkan berbagai masalah dan kami bekerjasama dengan guru untuk menghadapi masalah tersebut. Dalam program Kampus Mengajar, kita sebagai mahasiswa tidak dilepas begitu saja, tapi kita diberikan pembekalan terlebih dahulu selama 1 minggu oleh pemateri profesional, dan pembekalan tersebut sangat berguna saat kita terjun ke lapangan. Dan pengalaman saya waktu itu kami membuat suatu program kerja, dan ternyata program tersebut sangat bermanfaat dan merupakan cita-cita para guru di sana, yaitu membuat perpustakaan. Dan lewat pengalaman Kampus Mengajar, saya dapat mengasah kepekaan sosial dan kematangan emosi. Dengan itu, saya ingin terus berkontribusi untuk sekitar. Terima kasih kepada SDN Sukasari 04 dan SD Islam Al-Hidayah yang telah memberikan kami kesempatan untuk membantu mengajar, dan terima kasih juga kepada Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memfasilitasi kami dalam kegiatan tersebut, dan terima kasih juga kepada Kemendikbudristek yang telah membuat program yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Rosa dan ini rekan saya Kia. Kami dari program studi bimbingan konseling Islam, kami perwakilan Kampus Mengajar Angkatan 2. Di Kampus Mengajar Angkatan 2 ini, kami banyak sekali mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Di antaranya, bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi, adaptasi teknologi, serta administrasi dan manajerial sekolah di sekolah terkait. Kami sangat berterima kasih kepada SD Juara Jakarta Selatan yang telah mengajari dan menerima kami dengan baik, serta Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memfasilitasi kami untuk mengikuti program Kampus Mengajar ini. Dan yang terakhir, kami ingin berterima kasih kepada Kemdikbudristek yang telah memberikan program yang sangat luar biasa untuk mengasah soft skill dan hard skill kami. Saya Sita Amelia, mahasiswi Bioteknologi Universitas Al-Azhar Indonesia, peserta program Kampus Merdeka Magang Bersertifikat 2021. Selama magang di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Batan atau yang sekarang menjadi Balai Riset Inovasi Nasional, banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Magang ini juga memberikan saya gambaran bagaimana dunia kerja di bidang penelitian sesungguhnya. Terima kasih untuk BRIN, UAI, dan Kemendikbudristek. Perkenalkan, nama saya Agam Rizky. Saya Dia Seskidianti. Saya Indah Febrilian. Kami dari Prodi Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok. Saat ini kami mengikuti program studi independen bersertifikat yang di mana kami belajar di sekolah ekspor. Tentunya di sekolah ekspor ini banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan. Tentunya ilmu ini tidak kami dapatkan di prodi kami. Antara lain ilmunya adalah perencanaan keuangan, legalitas hukum, dan masih banyak lagi. Di sekolah ekspor ini kami juga mempunyai proyek kelompok yang dimana kami harus menjual salah satu produk khas Indonesia yang akan dijual baik itu di lokal maupun di pasar internasional. Nah, salah satu produk yang akan kami jual ke pasar internasional adalah minuman khas Betawi, yaitu bir peletok. Kami tentunya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Handito Juwono sebagai Kepala Sekolah Ekspor dan Universitas Al-Azhar Indonesia yang memberikan kami kesempatan untuk belajar lebih di sekolah ekspor ini. Salam eksportir muda. Salam! Sore ini kami dari Prodi Ilmu Hukum, saya dengan Sinpen. Saya Dian Herunisa. Kami berdua mewakili Prodi Ilmu Hukum yang berkesempatan mendapatkan belajar di studi independen bersertifikat. Kebetulan saya diterima di sekolah ekspor. Saya banyak belajar di sekolah ekspor mengenai bagaimana cara memasarkan satu produk untuk bisa menjadi go internasional. Kebetulan di dalam sekolah ekspor kami diajarkan untuk bersama-sama dengan mahasiswa dari sekolah lain, dari kampus lain untuk bersama-sama membuat satu produk. Kebetulan kami mengambil produk pertanian, yaitu produk yang kami ambil adalah nanas. Bagaimana kami membantu para UMKM dan para petani nanas agar produknya dapat diekspor menjadi go internasional. Kami sangat berterima kasih kepada Universitas Al-Azhar yang bekerjasama dengan kampus mereka dan juga pada sekolah ekspor, terutama kepala sekolah ekspor Pak Handito Juwono, dan kesempatan teman kami dari Prodi Hukum juga mendapat sekolah independen di tempat lain, yaitu saya kebetulan dari Microsoft Indonesia. Saya belajar tentang Microsoft Office Specialist
yang mana mengajarkan kita untuk memodernkan workplace atau lingkungan kerja yang modern. Saya berterima kasih kepada Microsoft Indonesia yang telah merekrut saya dan Universitas Al-Azhar Indonesia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pembelajaran di luar kampus ini. Nama saya Niko Rifana, saya dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Saya telah lolos mengikuti program studi independen Kampus Merdeka, yaitu Sekolah Ekspor. Melalui Sekolah Ekspor, saya dapat melatih hard skill dan soft skill saya, terutama membuat sebuah produk sehingga produk saya dapat diekspor ke luar negeri. Terima kasih kepada Sekolah Ekspor yang telah membimbing saya, dan terima kasih kepada Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memfasilitasi program ini, dan terima kasih kepada Kemendikbudristek atas program yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Tiffany Rizky Aidila, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka dalam negeri. Di sini saya mengambil skema 3, yaitu di Universitas Al-Azhar Indonesia, Institut Teknologi Kalimantan, dan Universitas Indonesia. Di sini saya belajar mengenai multidisiplin ilmu, di mana saya mempelajari mata kuliah di luar prodi saya. Selain itu, program pertukaran mahasiswa Merdeka juga menyediakan satu kegiatan yang sangat unik, yaitu kegiatan modul Nusantara. Dalam kegiatan ini, kami belajar mengembangkan nasionalisme dengan kegiatan kebinekaan, inspirasi, dan refleksi. Terima kasih kepada Universitas Al-Azhar Indonesia, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Indonesia, dan Kemendikbudristek yang telah mengadakan program yang sangat bermanfaat ini. Saya Amelia dari Bioteknologi 2019. Pengalaman belajar ke luar negeri dan membangun relasi internasional adalah alasan saya mengikuti program ISMA. Persyaratan yang diminta termasuk IPK minimal 3,0 dengan TOEFL minimal 550 ataupun IELTS minimal 6,0. Namun saya sarankan untuk memiliki IPK minimal 3,5 dengan nilai sertifikasi bahasa Inggris yang lebih tinggi lagi. Persaingan untuk ISMA ini sangat tinggi dan ketat dengan adanya kuota per universitas di luar negeri. Saya sendiri memiliki IPK 3,91 dengan TOEFL 623 dan IELTS 8,0. Keduanya memiliki listening yang sempurna. Saya memilih Daugavpils University di Latvia karena mata kuliah yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan saya di bioteknologi. Saya juga telah mengkonsultasikan hal tersebut dengan pembimbing akademik saya. Informasi lebih lanjut mengenai program ISMA bisa dicari sendiri di situs ataupun media sosial Kampus Merdeka. Kampus kita, Universitas Al-Azhar Indonesia, sangat mendukung saya dalam proses pendaftaran, seleksi, dan setelah saya keterima program ISMA ini. Saya didukung oleh pembimbing akademik dan kepala prodi saya, Pak Yunus, oleh Sekretaris Prodi Bioteknologi, Bu Lisa, oleh Dekan FST, Pak Hidayat, dan saya juga didukung oleh dosen-dosen Prodi Bioteknologi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya saya juga diuntungkan oleh akreditasi A Prodi Bioteknologi. Selanjutnya, saya juga dibantu oleh Rektor, Pak Asep, dan dari bagian akademik ada Bu Ida. Setelah saya keterima ISMA, saya senantiasa didampingi oleh Direktorat Kerjasama, khususnya oleh Kak Bagus. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar tahun depan, silahkan dipersiapkan dari sekarang. Tetap semangat, terus berdoa. Insya Allah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Keiko dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab. Angkatan 2018, aku merupakan salah satu awardee dari Indonesian International Student Mobility Awards dengan kampus tujuan University of Limerick, Irlandia. Motivasi aku untuk mengikuti program ini adalah, menurut aku exchange ketika berkuliah itu sangat penting karena kita bisa mengenal banyak orang-orang baru, menambah koneksi, mengenal budaya baru, dan juga belajar di tempat baru. Untuk tips and triknya agar keterima di program ini, mungkin bisa sering-sering cek websitenya, terus teman-teman juga bisa lengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, dan juga cek syarat dan ketentuannya untuk apply di program ini. Jangan lupa siapin juga English Proficiency Test dengan skor yang mencukupi untuk apply ke universitas tujuan. Dalam proses pendaftaran program ini, kita dibantu oleh tim Universitas Al-Azhar Indonesia yang dikhususkan untuk program Kampus Merdeka, dan setelah keterima kita juga dibantu oleh kantor urusan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang mendampingi di setiap pertemuan bersama universitas tujuan atau pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan program ini, dan juga dalam urusan administratif lainnya.